Selamat pagi, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita jumpa lagi, Sabtu 15 April 2023, untuk menerima berkat yang akan Tuhan sampaikan kepada kita pagi hari ini. Renungan hari ini berjudul, Aku Tidak Seperti Mereka. Bacaan firman Tuhan diambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Yang akan kita baca sekarang adalah surat Roma pasal 3 ayat 23. Demikian bunyinya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara-saudara, berapa sering kita berlaku seperti orang Farisi yang disebutkan dalam perumpamaan di atas, dengan menganggap diri kita adalah orang yang paling benar dan memandang rendah semua orang lain? Ada seseorang yang bersikap seperti ini. Dia merasa lebih baik daripada orang-orang yang lain. Di suatu pagi, tiba-tiba saja muncul suatu pikiran di hatinya. Lalu ia mencurahkan isi hatinya, dan saya akan membacakan curahan hati orang tersebut. Pagi itu tiba-tiba saja muncul suatu pikiran di hatiku. Apakah benar aku lebih baik daripada orang-orang lain? Lalu aku ingat sederetan tokoh-tokoh Alkitab yang selama ini aku cap sebagai orang yang salah, orang yang serakah, pemberontak, pejinah, dan lain-lain. Tanpa kusadari, aku mempunyai banyak sekali koleksi stempel siap pakai. Dan menjadi suatu kesukaanku ketika aku mulai menggunakan stempel itu untuk melabel orang-orang yang melintas di dalam hidupku. Satu hal yang membuatku merenung adalah aku lupa mencap diriku sendiri. Pikiranku melayang kepada Kain, si pembunuh adiknya. Tetapi ketika aku diingatkan bahwa di mata Tuhan membenci seseorang sama dengan seorang pembunuh, maka aku terdiam. Ternyata aku juga sering menjadi pembunuh orang, tidak lebih baik dari Kain yang hanya membunuh satu orang. Aku lalu teringat lagi kepada pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram terhadap Musa. Karena pemberontakan itu mereka semua ditelan oleh bumi. Oh Tuhan, aku tidak lebih baik dari mereka. Aku sering mengomel, mengeritik, dan mencela keputusan orang tuaku, gembalaku, dan pimpinan di kantorku. Aku juga seorang pemberontak yang seringkali menganggap pendapat dan pikirankulah yang paling benar. Aku sama saja dengan Korah, Datan, dan Abiram yang sudah kustempel sebagai si pemberontak itu. Lalu aku ingat kepada Saul yang menjadi iri hati terhadap Daud yang lebih dieluk-elukan oleh rakyat. Saul hanya punya satu iri hati, tetapi aku memiliki banyak iri hati. Aku iri hati melihat temanku yang sudah lebih berhasil hidupnya dari aku. Aku iri hati melihat bakat orang lain. Oh Tuhan, bahkan aku iri hati karena melihat HP temanku lebih bagus dari milikku, dan aku telah menduga yang tidak-tidak tentang dia. Sungguh aku tidak lebih baik dari Saul. Aku ingat akan Raja Daud, orang yang aku stempel sebagai orang yang jahat dan sebagai pejinah yang licik. Tetapi ketika aku ingat firman Tuhan yang berkata, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya, aku pun terdiam. Daud berzinah hanya sekali, tetapi aku berzinah lebih banyak daripada Daud dengan pikiranku yang kotor. Aku tidak lebih baik dari Daud. Aku tidak lebih baik dari Yudas Iskariot yang telah menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. Tidak jarang aku menjual Yesus dengan harga yang lebih murah. Ketika aku melakukan sesuatu dan orang memujiku, aku lalu menepuk dada dan berkata, memang aku hebat.
Aku lupa bahwa Yesuslah yang memampukanku. Aku telah memetik keuntungan bagi diriku sendiri dengan mengorbankan Yesus. Aku pun ingat akan Petrus yang seringkali kucap sebagai si cepat mulut dan si penyangkal. Tapi ketika aku merenungkan, ternyata aku tidak lebih baik darinya. Mulutku juga cepat menanggapi omongan orang, bahkan lebih cepat dari komputer yang tercanggih sekalipun. Aku memang tidak pernah menyangkali Yesus dengan perkataanku, tetapi perbuatanku jelas menunjukkan banyak kali aku menyangkali Yesus sebagai penolongku yang utama. Aku tidak lebih baik dari Petrus. Tidak terbilang berapa kali aku menyebut Thomas sebagai si peragu dan mengisyaratkan bahwa aku lebih baik dari diri Thomas. Tapi dalam hati kecilku, aku harus mengakui bahwa banyak kali aku meragukan kemampuan Tuhanku. Sesungguhnya aku tidak lebih baik dari Thomas. Aku sadar, aku tidak lebih baik daripada siapapun juga. Kalau Tuhan berkenan memberkatiku, memakaiku di dalam pekerjaannya, itu bukan karena aku orang yang lebih baik daripada orang lainnya. Itu semata-mata karena kasih setianya yang besar, lebih besar dari segala kekuranganku. Sama halnya ketika Tuhan memilih bangsa Israel sebagai bangsa kepunyaannya, itu bukan karena bangsa Israel lebih baik daripada bangsa lain, tetapi karena kebesaran kasih setia Allah. Kita akan bersama-sama membaca Kitab Ulangan pasal 7 ayat 6-11. Demikian bunyinya. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci Dia, Ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci Dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi, berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Mari kita merenungkan dan mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang merendahkan diri kami, mohon pengampunan dari Tuhan karena seringkali kami merasa paling benar dan kami merendahkan orang lain. Ternyata kami tidak lebih baik dari mereka. Karena itu ampunilah kami ya Bapa. Kiranya kuasa darah Yesus menyucikan kami dari segala kesalahan dan kesombongan kami. Dan kami mohon kuasa Roh Kudus dan kuasa firman-Mu mengajari kami terus-menerus sampai kami menjadi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang memiliki hati yang lembut, yang mudah diajar dan mengikuti perintah-perintah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jangan pernah membandingkan diri dengan orang lain. Bandingkanlah dirimu dengan Yesus. Selamat berakhir pekan saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.